Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsuryati, Stambuk A1K1 18048. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi fisika modern, yaitu model kuantum atom Bohr. Saya akan menjelaskan definisi model atom Bohr. Model atom Bohr dapat menjelaskan spektrum garis atom hidrogen. Model atom Rutherford gagal menjelaskan tentang kestabilan atom dan terjadinya spektrum garis atom hidrogen. Seorang ilmuwan fisika dari Denmark, Niels Bohr, dapat menjelaskan spektrum garis atom hidrogen. Dia merasa belum puas dengan teori-teori atom yang ada setelah ditemukannya spektrum atom hidrogen dengan perumusan Balmer. Postulat Bohr yang pertama, elektron tidak dapat mengelilingi inti melalui sembarang lintasan, tetapi hanya dapat melalui lintasan tertentu saja tanpa membebaskan energi. Pada lintasan ini, elektron memiliki momentum angular atau sudut. Yang kedua, elektron dapat berpindah dari suatu lintasan ke lintasan yang lain dengan memancarkan atau menyerap energi foton yang dipancarkan atau diserap saat terjadi atau perpindahan lintasan sebanding dengan frekuensinya. Apabila elektron pindah dari lintasan dengan bilangan kuantum utama besar ke lintasan dengan bilangan kuantum utamanya kecil, maka elektron memancarkan energinya. Jika sebaliknya, maka elektron akan menyerap energi. Yang berikutnya, jari-jari orbit elektron. Bohr beranggapan bahwa suatu elektron tunggal dengan massa m bergerak dalam lintasan orbit berbentuk lingkaran dengan jari-jari r dan kecepatan v mengelilingi muatan positif. Maka rumus yang diperoleh adalah di bawah ini. Berikutnya, energi elektron pada suatu orbit. Apabila elektron menyerap energi foton dari luar cukup besar, maka elektron tersebut dapat tereksitasi sampai ke lintasan dengan bilangan kuantum utama n sama dengan tak terhingga. Eksitasi elektron ke n sama dengan tak terhingga disebut ionisasi, dan energi yang diserap disebut energi ionisasi, seperti rumus di bawah. Ada beberapa energi yang dilepas dan diserap elektron ketika berpindah dari tingkat Na ke tingkat Nb, yaitu delta E sama dengan ENA kurang ENB. Maka dapat dirumuskan sebagai berikut. Delta E sama dengan min 13,6 harga mutlak 1/n² B kurang 1/n² A. Berikutnya saya akan menjelaskan spektrum atom hidrogen. Model atom Rutherford tidak dapat menjelaskan spektrum cahaya yang dipancarkan oleh atom hidrogen. Dengan menggunakan spektrometer dapat diamati panjang gelombang yang dipancarkan oleh atom hidrogen. Pada tahun 1886, John Jacob Balmer secara empiris membuat perumusan tentang deret-deret yang sesuai dengan panjang gelombang pada spektrum atom hidrogen, yaitu 1/lambda sama dengan R(1/2) kurang 1/n². Berikutnya, saya akan menjelaskan dasar percobaan teori atom Niels Bohr. Pada tahun 1913, Niels Bohr pertama kali mengajukan teori kuantum untuk atom hidrogen. Model ini merupakan transisi antara model mekanika klasik dan mekanika gelombang, karena pada prinsip fisika klasik tidak sesuai dengan kemantapan hidrogen atom yang teramati. Model atom Bohr memperbaiki kelemahan model atom Rutherford. Untuk menutupi kelemahan model atom Rutherford, Bohr mengeluarkan 4 postulat. Gagasan Bohr menyatakan bahwa elektron harus mengorbit di sekeliling inti. Namun demikian, teori atom yang dikemukakan oleh Niels Bohr juga memiliki banyak kelemahan. Model Bohr hanyalah bermanfaat untuk atom-atom yang mengandung satu elektron, tetapi tidak untuk atom yang berelektron banyak. Kelebihan teori atom Bohr. Keberhasilan teori Bohr terletak pada kemampuannya untuk meramalkan garis-garis pada spektrum atom hidrogen.
Yang kedua, salah satu penemuannya adalah sekumpulan garis halus, terutama jika atom-atom yang dieksitasikan diletakkan pada medan magnet. Kelemahan teori atom Bohr. Yang pertama, model atom Bohr didasarkan pada spektrum atom dan juga mekanika Newton ini yang berlaku untuk benda-benda makroskopik, bukan untuk partikel mikroskopik. Yang kedua, dia mengatakan bahwa elektron berputar mengelilingi inti pada jarak tetap. Tetapi sebenarnya, menurut Schrödinger, elektron dapat berputar di sekitar inti pada jarak apapun. Yang ketiga, tidak menjelaskan spektrum atom multi-elektron. Yang keempat, ketika spektroskop berdaya tinggi digunakan, teramati bahwa garis spektral dalam spektrum hidrogen bukanlah garis sederhana, namun koleksi beberapa baris yang sangat dekat satu sama lain. Ini dikenal sebagai spektrum halus. Teori Bohr tidak menjelaskan spektrum halus, bahkan untuk atom hidrogen. Yang kelima, teori Bohr tidak sesuai dengan prinsip ketidakpastian Heisenberg. Yang keenam, tidak menjelaskan pemisahan garis spektrum menjadi kelompok garis halus di bawah pengaruh medan magnet yang disebut efek Zeeman dan di bawah pengaruh listrik yang disebut efek Starr, seperti gambar di samping. Nah, demikianlah penjelasan dari saya mengenai model kuantum atom Bohr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.